Ketika sesuatu terjadi, masa sulit terjadi atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdamailah dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita dan dengan Tuhan? Datang pada Tuhan dan akui ya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saudara, jangan datang kepada siapapun, datang kepada Tuhan. Sebab saya berulang kali berkata, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara, kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Semakin kesini kita semakin melihat bahwa masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar itu terjadi. Bahkan saya banyak melayani hari-hari ini orang-orang yang rasanya mau menyerah ya. Aduh, sudah tidak tahan Bu, sudah tidak kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini saudara, supaya kita bisa terus ya kuat menghadapi setiap situasi ya. Kita tidak pernah bisa memegang kendali atas semua yang terjadi di hidup ini. Kehidupan seringkali memang berjalan tidak seperti yang kita mau. Sekalipun ya kita maunya semuanya baik-baik saja, kita mau semua berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Tetapi pada kenyataannya seringkali kehidupan berjalan tidak sesuai dengan keinginan ya, dan kenyataannya jauh dari apa yang kita harapkan. Kita berharap rumah tangga kita baik-baik saja, kita berharap keuangan kita baik-baik saja, kita berharap kesehatan kita baik-baik saja. Tetapi ketika datang goncangan itu, bahkan kita tidak bisa memilih ya, tetapi satu kabar baiknya kita bisa menentukan bagaimana cara kita berespon terhadap semua keadaan. Saudara, hari ini saya memberi tema firman Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Ya, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini kaget ketika mengalami goncangan yang begitu dahsyat. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meresponinya. Ya, mari kita sama-sama belajar. Hari ini saya ingin kita semua bisa mendapat sesuatu dari firman Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam satu dimensi yang bahkan kita sendiri tidak mengerti hari-hari ini saudara. Ya, goncangan yang begitu hebat terjadi, tetapi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini, yang ada di sekeliling kita. Yang pertama saudara, ya bagaimana ketika situasi yang sulit itu terjadi dan datang. Ya, firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar ya. Lah inilah masa-masa yang sukar itu. Seringkali kita itu mengerti firman, kita tahu firman, tapi ketika firman itu digenapi, kita tidak siap sebagai orang percaya. Kita bertanya, kenapa seperti ini? Padahal ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Ketika kita mengalami masa yang sulit ya, mari sebelum kita terburu-buru mencari solusi atas setiap masalah kita, mari kita mencoba memahami situasi dan perasaan kita hari ini. Ya, di dalam Mazmur 6 ayat yang ketiga berkata begini saudara, Mazmur 6 ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4, dan jiwa aku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Ayat yang kelima, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Saudara, pemazmur di sini menjadi seorang yang belak-belakan dengan perasaannya di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, masa sulit terjadi atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdamailah dengan diri kita sendiri.
Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita dan dengan Tuhan? Datang pada Tuhan dan akui ya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saudara, jangan datang kepada siapapun, datang kepada Tuhan. Sebab saya berulang kali berkata, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara, kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Ya, di sini pemazmur dengan tulus dan dengan jujur dia datang di hadapan Tuhan. Dia berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Hari ini mungkin saudara berkata, saya sedang merana, saya sedang berduka cita, saya sedang mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Datang di hadapan Tuhan. Akui dengan jujur, saudara. Waktu kita datang di kaki Tuhan, ya makanya ada begitu banyak orang yang datang kepada saya di masa-masa sulit. Bu, tolong saya, Bu, tolong saya. Saya bilang, saya tidak bisa menolong saudara. Yang dapat menolong saudara itu Tuhan. Bahkan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran kita. Waktu kita datang dan sujud di kakinya. Ya, pemazmur berkata, kasihanilah aku Tuhan, aku merana. Ya, aku sedang merana, jiwaku sangat terkejut, tulangku gemetar. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh pemazmur. Dia berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku. Sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Ya, jiwaku pun sangat terkejut. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mau jujur dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia menutup diri, dia mengunci diri, dan dia menutup hati, bahkan dia menutup ruang hatinya untuk Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan, mereka itu cenderung mengurung diri di kamar. Ya, mereka tidak mau ya datang kepada Tuhan, apalagi saudara, mengurung diri di kamar, mereka tidak bersosialisasi, mereka menjadi orang-orang yang sangat tertutup. Ya, itu berbahaya. Ketika kita sedang dalam tekanan lalu kita menyimpan dan menekan perasaan itu bisa membunuh jiwa kita loh saudara. Nah, ketika kita ada sedang dalam tekanan, apa yang harus kita lakukan? Datang pada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu sendiri. Pemazmur berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Ya, sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Kita tidak tahu dengan keadaan apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi bagian kita saudara, berserahlah hanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mengakulah dengan jujur. Saya pun pernah mengalami masa-masa sulit di hidup saya. Dan ketika saya mengalami masa sulit dengan perjuangan dan penderitaan yang begitu hebat, ya saudara jangan pernah berkata, ya ibu bisa ngomong begitu karena ibu tidak pernah mengalami. Saya mengalami bagaimana pedih dan bagaimana penderitaan yang begitu hebat ketika saya mulai mengikuti Yesus. Tapi ketika saya menghadapi pergumulan, apa yang saya lakukan? Saya tidak cari ya siapapun. Saya datang di kamar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya menangis dan dengan jujur saya berkatakan, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Saudara, ketika engkau datang dengan berurai air mata, firman Tuhan berkata, saat mereka datang dengan bercucuran air mata, kata Tuhan, maka aku akan hadir kepada mereka seperti orang mereka berjalan di padang gurun. Mereka mencari peristirahatan bagi dirinya sendiri, kata Tuhan, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Dosa mengakibatkan mereka jauh dari Tuhan sehingga mereka lelah dengan hidup. Mereka digambarkan seperti orang yang berjalan di padang gurun, yang mencari tempat peristirahatan bagi diri mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan melambai kepada mereka. Aku mendatangi engkau, Tuhan berkata. Saudara, satu hal yang harus engkau ingat, ketika engkau ada dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang selalu mendampingi kita, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi yang pertama, berdamailah dengan Tuhan.
Dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan tutupi dirimu, tetapi akui di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku merana Tuhan. Aku sedang sakit jiwaku Tuhan. Aku begitu tertekan Tuhan. Waktu engkau membuat pengakuan itu di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada sebuah kelegaan di hatimu. Jangan tutupi dirimu, jangan tutupi masalahmu. Datang pada Tuhan, saudara, ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam persoalan, ya, di dalam masalah? Saudara, cobalah berdamai dengan keadaan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita harus berdamai dengan keadaan. Ya, memang menerima keadaan itu tidak mudah. Menerima apa yang sedang kita alami itu tidak gampang, karena kecenderungan dari daging kita itu berteriak, kenapa aku mengalami ini Tuhan? Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Ada begitu mungkin banyak pertanyaan yang muncul di benak kita, lalu kita bertanya kenapa, dan kenapa. Berhentilah bertanya. Karena tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya. Tetapi Tuhan akan membuat engkau mengerti ketika engkau datang kepada Tuhan, berlutut di kakinya dan berserah. Berdamailah dengan keadaanmu. Berhentilah bertanya mengapa Tuhan. Seringkali memang Tuhan harus mengizinkan kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, agar kita bisa lebih lagi mencintai Tuhan, agar kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara, dengan apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Ya, berdamailah dengan keadaanmu. Ya, jangan buru-buru cari jalan keluar ketika engkau sedang ada dalam persoalan. Sebab dengar baik, Tuhan punya maksud atas setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Dan bukan hanya itu, setiap masalah persoalan yang kita hadapi di hidup ini, itu ada time limitnya. Dan Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Percuma kita mau berteriak untuk dilepaskan, kalau ya belum sesuai waktu Tuhan, ya Tuhan tidak akan melepaskan kita. Makanya ketika orang datang kepada saya, Bu, doakan Bu supaya masalah saya cepat selesai, saya bilang tidak. Saya akan berdoa supaya apa? Engkau mengerti maksud Tuhan dari setiap persoalan yang kau hadapi. Jangan buru-buru minta jalan keluar. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita semua, saudara, akan menerima mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang namanya juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi ada syarat. Ya, untuk bisa menerima mahkota kehidupan itu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alkitab berkata berbahagia orang yang bertahan, bukan berbahagia orang yang menerima mujizat. Enggak, ayat ini tidak berkata berbahagia orang yang memperoleh jalan keluar dari masalahnya. Enggak. Ayat ini berkata berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kenapa, saudara, kita dikatakan berbahagia? Kita bisa bertahan di dalam pencobaan saja, itu sudah kebahagiaan dan anugerah. Jangan buru-buru minta cepat keluar dari masalahmu, karena Tuhan punya rencana. Saya sangat luar biasa, saudara, melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang penderitaan. Ya, Rasul Paulus bilang, aku terlebih suka aku tinggal di dalam penderitaan, di dalam aniaya, di dalam tekanan. Terlebih suka aku tinggal dalam semuanya itu, kata Rasul Paulus, ya, supaya aku sungguh-sungguh bisa mengenal Kristus dan penderitaannya dalam diriku. Wow, ini tidak mudah. Tapi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, mari kita mulai memandang penderitaan itu dari cara pandangnya Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh, saudara. Mari tetaplah bersuka cita. Justru penderitaan dan goncangan itulah membuktikan kemurnian iman kita. Kita bisa bilang Tuhan baik ketika keadaan kita baik. Kita gampang berkata Tuhan luar biasa waktu keuanganmu tidak tergoncang.
tergoncang. Tapi ketika keadaan keuanganmu sedang tergoncang, ketika kesehatanmu sedang tergoncang, ketika ekonomimu sedang tergoncang, apapun sedang tergoncang, apakah engkau tetap mau berkata, Tuhan terima kasih buat semua anugerah-Mu? Karena terlebih itu saudara, ketika kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan berkata, ingat, kita diberikan karunia bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bagi Kristus. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh berpegang pada firman ini. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan keadaan, saya percaya ya kita akan lulus dari setiap ujian kehidupan kita. Dan ketika kita lulus, wow, bagi Tuhan menjawab semua persoalan hidup kita, bagi Tuhan memberikan mujizat bagi kita, itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu mengubah sikap hati dan cara berpikir kita. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh berkata, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ya, kami mau Tuhan sungguh-sungguh ya untuk menerima segala yang terjadi di hidup kami sebagai sebuah keputusan Tuhan. Bagian kami adalah menjalaninya. Bagian kami adalah tetap mempercayai firman Tuhan. Dan ingat satu hal saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ketika kita dicobai, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, ingat saudara, Tuhan tahu batas kekuatan saudara dan saya. Sampai di mana batas kekuatan kita, Tuhan tahu. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang muda yang bijaksana, dia datang kepada seorang bapak tua pembuat perhiasan emas. Anak muda yang bijaksana ini memesan sebuah cincin dan dia berkata, Pak, saya meminta Bapak untuk menulis satu kalimat di cincin ini yang akan menyimpulkan, karena Bapak umurnya sudah lanjut ya, dan Bapak berbahagia. Saya ingin dari satu kalimat yang Bapak tulis di cincin saya itu mewakili satu pernyataan dari kehidupan Bapak sampai di masa tua ini. Itu merupakan satu kesimpulan, sebuah kalimat yang sangat berarti yang akan saya pakai untuk saya renungkan seumur hidup. Lalu bapak tua ini saudara, lama dia berpikir apa kalimat yang akan dia tulis di cincin itu. Sampai satu kali dia menemukan sebuah kalimat yang dia rasa cocok. Lalu dia tulislah di cincin yang melingkar itu sebuah kalimat yang bertuliskan begini, bahkan ini pun akan berlalu. Lalu ketika dia serahkan cincin itu, anak muda yang bijaksana itu menerima cincin itu dan membaca tulisan itu. Ya, saya kan meminta kalimat bijak, tetapi kenapa dia menulis bahkan ini pun akan berlalu? Lalu dia, karena dia tahu, ya pakai aja walaupun dia tidak tahu apa maksudnya. Satu kali ketika anak muda ini mengalami penderitaan yang begitu berat, lalu tanpa sengaja dia melihat cincin yang ada di jarinya, dia membaca tulisan, bahkan yang ini pun akan berlalu. Tiba-tiba dia menjadi sadar, saya tidak perlu terlalu bersedih. Kenapa? Karena semua penderitaan di hidupku satu saat akan berlalu. Saudara, waktu ini terus berputar. Kalau saat ini Anda sedang diizinkan mengalami pencobaan, tetaplah bersyukur, jalani dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena penderitaan itu satu saat akan berlalu. Ketika satu kali dia sudah lepas dari penderitaannya, dia sedang diberkati, dia sukses. Satu kali ketika dia sedang berpesta, bersenang-senang, dia membaca cincin yang ada di jarinya dia yang bertuliskan bahkan ini pun akan berlalu. Dia jadi sadar bahwa kesenangan yang aku nikmati saat ini satu saat juga akan berlalu. Dan itu membuat dia sadar dia tidak lupa diri dengan semua kesenangan. Seringkali manusia ketika diberkati keadaannya semua baik, lupa diri dengan Tuhan. Makanya seringkali Tuhan mengizinkan goncangan itu datang untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia membaca tulisan itu, apa kesimpulannya saudara malam hari ini? Waktu engkau sedang diberkati, sedang dalam keadaan yang senang, keadaanmu baik-baik saja, jangan lupa diri, tetaplah ingat Tuhan. Kenapa? Karena masa kesenangan itu satu saat akan berlalu. Sebaliknya ketika engkau sedang ada dalam penderitaan, tekanan yang berat, ingat satu saat itu pun juga akan berlalu. Tuhan sudah terlalu baik bagi kita saudara.
Sungguh besar kasih karunia-Nya bagi kita. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Mari kita mau sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan di masa sulit pun hargailah itu. Biar kita mau berkata, sungguh besar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku. Tidak ada yang perlu kami minta lagi dari Tuhan. Engkau sudah terlalu baik buat kami. Tidak ada yang perlu kami tuntut lagi dari Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, biar kita renungkan betapa besar kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Bahkan biar malam ini kita mau berkata, Tuhan, bahkan sekalipun Engkau tidak menolong aku mau tetap berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Cukup kasih karunia-Mu bagi kami Bapa. Cukup anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat setiap keadaan yang kami sedang alami hari-hari ini. Kami tahu sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kami. Mungkin saat ini Engkau belum bisa memahaminya. Mungkin saat ini ada begitu banyak pertanyaan di hatimu yang bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Mari pegang firman Tuhan satu hal. Dia berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Bahwa Dia sedang bekerja di hidupmu, membentuk hidupmu menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Berhentilah bertanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan Tuhan, dan berdamai dengan keadaanmu. Belajar menerima semua yang Tuhan izinkan itu sebagai bagian dari didikan Tuhan, agar hidup kita menjadi semakin indah di matanya saudara. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan firman malam hari ini. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong. Kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Satu hal yang hanya kami mau katakan malam ini, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Berkati dimanapun Tuhan jemaat OHCC mendengarkan firman ini. Engkau menjawab setiap doa dan pergumulan mereka. Yang terutama bawa kami untuk semakin setia mengejar perkenanan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.